Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda dalam kesempatan hari ini. Dan kali ini saya akan menginformasikan pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, yaitu bagaimana caranya untuk menikah di Malaysia. Ya, namanya jodoh ya, sudah takdirnya dan rezekinya menikah dengan orang Malaysia. Namun sebelumnya, untuk perhatian yang mau menikah di Malaysia berdasarkan Akta Immigration 1959-63, Anda tidak akan bisa menikah di Malaysia jika Anda itu adalah pekerja asing yang punya permit sah atau pemegang pas lawatan kerja sementara atau punya permit temporary employment. Hal yang seperti ini tidak dibenarkan menikah dengan warga negara Malaysia atau sesama pekerja asing yang sama-sama punya permit juga. Nah, persyaratannya ini sangatlah banyak dan untuk mengurus dokumennya juga memang akan memakan waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya. Tapi yang namanya menuju halal itu jalannya memang penuh tantangan ya. Yang namanya menikah kan tidak hanya cukup di hadapan Allah saja, tapi kita juga harus menikah di hadapan negara untuk melegalkan perkawinan kita. Apalagi kawin campur, nikah sama warga negara Malaysia. Bisa jadi persyaratannya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan menikah dengan sesama warga Indonesia. Namun jalanilah proses persyaratan ini dengan hati yang gembira. Memang susah di awalnya, tapi akan berbuah manis dan akan memudahkan kita ke depannya. Apalagi kalau sudah punya anak ya, tanpa legalitas anak kita yang akan susah nantinya. Oke, langsung saja kita ke persyaratan. Dokumen apa saja yang harus Anda siapkan untuk menikah di Malaysia. Persyaratan untuk warga negara Indonesia, baik lelaki maupun perempuan, yang pertama adalah paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dengan izin tinggal yang masih berlaku, yaitu visa pelancong 30 hari, visa pelajar, visa kerja profesional, visa sosial, atau permanen resident. Kemudian syarat yang kedua adalah KTP elektronik atau iKTP yang berlaku seumur hidup. Yang nomor 3 adalah kartu keluarga. Yang nomor 4 adalah surat dari kelurahan atau kepala desa tempat tinggal pemohon yang dicop oleh kepala desa dan camat yang berlaku 3 bulan dari tanggal dikeluarkan. Surat-suratnya adalah N1 surat keterangan nikah, N2 surat keterangan asal-usul, N3 surat persetujuan mempelai, N4 surat keterangan tentang orang tua, dan N5 surat izin orang tua. Kemudian yang nomor 5 adalah surat rekomendasi menikah yang berlaku 3 bulan dari tanggal dikeluarkan. Suratnya berasal dari Kantor Urusan Agama atau KUA kecamatan tempat tinggal yang akan menikah. Kemudian yang nomor 6 adalah pemohon dengan status janda atau duda yang cerai harus melengkapi akta cerai dari pengadilan agama. Kemudian yang nomor 7, apabila yang mau menikah itu statusnya janda atau duda yang ditinggal mati, harus melengkapi akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta perkawinan atau nikah yang terdahulu yang sah dan asli. Kemudian yang nomor 8 adalah pemohon dengan status poligami, melengkapi dan melampirkan putusan poligami dari pengadilan agama dan mahkamah. Ya elah. Poligami. Yang nomor 9, untuk muslim perempuan wajib melampirkan surat wali yang dilegalisir dan ditandatangan oleh KUA kecamatan yang berlaku 3 bulan dari tanggal dikeluarkan. Kemudian yang nomor 10, bila pemohon berpindah agama harus melengkapi dengan surat pindah agama yang disahkan oleh lembaga agama. Yang terakhir, pas foto terbaru size 4x6 sebanyak 1 lembar. Untuk pria itu harus pakai dasi dan wanita menggunakan blazer latar belakangnya berwarna putih. Itu tadi syaratnya untuk warga negara Indonesia baik laki maupun perempuan. Kemudian kita ke syarat untuk warga negara Malaysia baik laki-laki ataupun yang perempuan. Yang pertama adalah IC biru, kemudian yang kedua adalah sijil lahir, yang ketiga surat keterangan status berlaku 3 bulan dari tanggal dikeluarkan. Untuk yang muslim, surat keterangan status bujang dari pemohon pendaftar nikah dan borang nikah dari Jabatan Agama Islam untuk laki-laki dan perempuan. Untuk non-muslim, surat akuan atau surat keterangan status dari Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN. Yang nomor 4 syaratnya, pemohon dengan status janda atau duda cerai harus melengkapi sijil kematian dan buku nikah pemohon sebelumnya. Itu kalau cerainya ditinggal meninggal. Kemudian bagi yang pemohon dengan status janda atau duda cerai harus melengkapinya dengan sijil atau akta cerai. Kemudian apabila pemohonnya itu statusnya poligami, harus melengkapi putusan poligami dari pengadilan agama atau mahkamah. Selalu mau senyum ya kalau
baca tulisan poligami. Yang nomor 7, bila pemohon berpindah agama harus melengkapi dengan surat pindah agama yang disahkan oleh lembaga agama terkait. Yang nomor 8, salinan IC orang tua. Yang nomor 9, pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar. Untuk pria itu harus pakai dasi dan wanita menggunakan blazer dengan latar belakang berwarna putih. Nah, itu adalah syaratnya untuk dapat menikah atau numpang nikah di Malaysia. Dan persyaratan ini bukan tawar-menawar ya, harus wajib banget diikuti per detailnya. Untuk yang sudah nikah siri atau nikah agama saja, jika pernikahannya mau disahkan, tetap Anda harus mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk lebih detailnya, akan saya sematkan nih link milik Kementerian Luar Negeri agar bisa dibaca-baca lagi peraturannya. Banyak ya persyaratannya, pasti banyak lah, karena yang namanya menikah itu kan bukan hal main-main. Tentu saja syaratnya juga serius banget dan tidak main-main. Tapi yang namanya cinta, kalau kata teman saya, itu harus diperjuangkan. Salah satu perjuangan ya tentu saja mengurus surat-surat ini semua. Perjuangan susah di awal, hasilnya akan berbuah manis. Oke, baik, sekian itu tadi informasi bagaimana caranya untuk menikah di Malaysia bagi warga negara Indonesia dan juga warga negara Malaysia. Saya Ika Wulandari undur diri. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.